Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Elsa Tiara Novanti, yang kedua ada Helen Maria, lalu ada Lulu Hendrawati, Revisa Praditya Alam, saya sendiri Rizky Anugrah, dan Siva Amalia. Dan kami akan membawakan presentasi tentang kemampuan manusia. Yang pertama yaitu ada tokoh dalam kemampuan manusia. Yang pertama yaitu ada William James. Dia adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika, dan dia berpendapat bahwa kebanyakan orang hanya menggunakan sebagian kecil dari seluruh kemampuannya. Lalu yang kedua yaitu ada Abraham Maslow. Dia yakin bahwa setiap anak pasti lahir dengan membawa kemampuan serta kebutuhan untuk berkembang secara psikologis. Definisi kemampuan. Menurut Chaplin, ability atau kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan merupakan tenaga atau daya kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris competence, yang berarti ability, power, skill, knowledge, dan kecakapan, kemampuan serta wewenang. Jadi, kata kompetensi berasal dari kata kompeten yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam batas ilmunya tersebut. Kemampuan sejak lahir menurut Maslow adalah bakat. Bakat merupakan suatu kemampuan yang telah dimiliki oleh setiap manusia untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dalam waktu yang pendek dibandingkan dengan orang lain dan memiliki hasil yang lebih baik pula. Kebanyakan orang memiliki kemampuan serta kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Meskipun begitu, hanya kecil sekali persentase orang yang dapat berhasil mencapai aktualisasi diri. Kebanyakan orang yang memiliki kemampuan untuk bersikap kreatif, spontan, penuh perhatian, penuh rasa ingin tahu, kemampuan untuk berkembang secara terus-menerus, dan kemampuan untuk mencintai serta dicintai, dan semua ciri-ciri lain yang terdapat pada semua orang yang mengaktualisasikan diri. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri ternyata mendapatkan pengalaman-pengalaman puncak. Apa itu pengalaman-pengalaman puncak? Pengalaman puncak adalah saat dalam kehidupan seseorang ketika seorang itu berfungsi secara penuh, merasa kuat, yakin pada dirinya sendiri, dan menguasai diri sepenuhnya. Bagaimana cara seseorang itu mendapatkan pengalaman puncak? Caranya ketika kita sedang asik bekerja, mendengarkan musik, atau sedang membaca buku. Kan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan. Di sini faktor-faktornya ada dua, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Jadi, kemampuan intelektual ini berhubungan dengan proses kognitif seseorang. Lalu ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Misalnya, seperti kemampuan seseorang dalam bermain bulu tangkis, piano, dan lain-lain. Baik, kesimpulan dari teori ini adalah kemampuan manusia yang sudah ada sejak lahir disebut bakat, menurut Maslow dalam buku Mahja Ketiga. Kemampuan manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.